nasib nelayan ketika mencari ikan di laut lalu kemudian kena kecelakaan. Ini kan harus dipikirkan juga yang namanya asuransi kecelakaan. Terus bagaimana nelayan kita ketika mencari ikan di laut lalu kemudian tidak ada dapatan, tidak menghasilkan ikan. Nah ini juga menjadi pemikiran untuk dituangkan semua di dalam undang-undang agar mereka itu kita harap agar nelayan kita itu jangan sampai berpindah mata pencarian, misalnya menjadi tukang rumah, menjadi tukang batu, menjadi apa, sehingga profesi nelayan itu ditinggalkan. Sama dengan sekarang jumlah petani di Indonesia itu sangat berkurang. Jadi yang tertinggal, petani-petani yang tertinggal sekarang ya umur tua, umur 40-50 tahun ke atas. Sedangkan anak-anak muda sudah tidak ada yang mau bertani. Kenapa? Karena petani identik dengan kemiskinan. Petani itu identik dengan kekumuhan. Nah, demikian juga nelayan. Nelayan ini kita harus angkat. Nelayan ini kita tidak boleh lagi dikatakan bahwa di mana nelayan, di mana kampung nelayan, di situ pasti kumuh. Di situ pasti ada kemiskinan. Di situ yang semuanya yang nggak baik. Nah sehingga undang-undang ini betul-betul ingin melindungi, ingin memberikan suatu kenyamanan, ingin memberikan suatu insentif, supporting kepada nelayan-nelayan, terutama nelayan kecil yang 10-12 tahun ke bawah. Dan demikian juga petambak garam, supaya mereka memperoleh perlindungan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah. Kemudian ini juga akan mencapai solusi atas ketergantungan kita terhadap impor khususnya garam. Ya, jadi semua ini adalah untuk memberikan supporting, memberikan semangat kepada mereka agar betul-betul mereka ingin mempunyai keinginan untuk berusaha lain tambah garam ya. Karena sekarang ini kan kita yang namanya impor garam yang dibilang tadi ya ternyata terjadi. Nah ini semuanya regulasi ini terutama memberikan perlindungan kepada mereka yang masuk dalam kategori nelayan kecil. Nah, yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah nelayan yang memakai kapal 10 tahun ke bawah, ya kan? Dan nelayan yang atau nelayan yang bekerja, nelayan yang bekerja pada pemilik kapal, itu namanya nelayan kecil. Ada puluhan nelayan karena sulitnya mekanisme peminjam kredit bersama rakyat. Ya, di dalam undang-undang ini diatur semua, termasuk peningkatan kapasitas, termasuk akses kredit di bank, ya, termasuk keselamatan, termasuk asuransi jiwa, ya, yang harus ditanggung bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta segenap stakeholder, juga kepada pengusaha-pengusaha yang mempekerjakan mereka. Jadi di sini sudah waktu beberapa hari yang lalu itu dibahas operation dengan tim panja. Jadi semua ini sudah komprehensif. Nah ini aja satu, ada pasal antara pasal 76 dan 77 ini yang menjadi perbincangan sekarang. Sebetulnya anggota dewan menambahkan pasal 77 itu untuk memperkuat lagi. Tetapi oleh Ibu Menteri dia katakan 77 dan 76 ini kurang lebih sama. Memang kalau kita lihat memang kurang lebih sama. Tapi kalau menurut saya untuk menyamakan persepsi di dua pasal ini sebaiknya lebur aja digabung, dicarikan satu konsep sehingga itu lebih memperkuat. Ya digabung. Jadi yang mana yang kurang di 76, yang mana yang kurang di 77, itu kalau di 77 dengan 76 ini digabungkan, saya kira ini menjadi satu yang sangat baik, sangat komprehensif. Karena tujuan daripada dewan ini adalah bagaimana kami membuat redaksional di situ agar undang-undang itu jelas
dapat dipahami oleh si pembaca bahwa ini adalah untuk melindungi nelayan-nelayan dan petambak garam kecil. Itu sebetulnya memberikan proteksi kepada mereka bahwasanya mereka itu terlindungi oleh undang-undang.